Di jendela tengah-tengah yang menghadap ke utara, disitulah cerita penampakan noni Belanda namanya Nona Nancy. Ya kalau malam suka lewat-lewat situ. Bandros. Nah itu terang Bandros, tahun kepanjangan Bandros. Apa kepanjangannya dari Bandros? Bandung on Bandung Bandung on apa ini Pak? Jawa dari Anyar hingga ke Padalarang sepanjang 1000 km. Nah kita ini adalah jalan Bancai. Ini sebelah kiri ada bangunan Pos Indonesia, sedangkan sebelah kanannya ada Bank Mandiri ya. Nah di tempat parkirnya di sebelah kanan ada area parkir yang mana dulunya adalah sebuah instal kuda yang terdekat dengan jalan raya Pos. Ini lihat depan. Dan Bancai itu adalah merupakan nama lain dari kampung instal kuda ya. Jadi si kuda-kuda itu setiap 13 km harus diganti untuk melanjutkan perjalanannya ya. Nah ini sebelah kanan ada komplek pertokohan Bancai. Tapi perhatikan nih ada situsnya ya. Ini 15 meter ke dalam. Ada bangunan 1,5 meter kali 2,5 meter. Itu adalah salah satu sel penjara Bancai nomor 5 yang sengaja disisakan ya. Di kompleknya penjara udah lama dipindahkan ke Bandung Selatan. Tetapi bangunan tersebut sengaja disisakan karena dulunya adalah sebuah sel penjara Bancai ini pernah dihuni oleh orang yang luar biasa, putra Indonesia pertama kali menjadi presiden, yaitu Insinyur Soekarno ya. Jadi sebelum menjadi presiden beliau pernah berdekam di situ. Kemudian di dalam penjaranya beliau menuliskan surat pembelaan yang terkenal judulnya Indonesia Menggugat. Perhatikan di sebelah kanan ini adalah salah satu bangunan menara pengawas ya penjara Bancai yang sengaja disisakan juga. Kemudian tidak jauh dari sini kelihatan ini ada bangunan terdiri dari warna merah, kuning, ada hiasan lampion yang terbuat dari atas warna merah. Ini adalah salah satu masjid khas Tionghoa Bandung namanya Masjid Al-Intizar. Ini adalah kawasan jembatan, di bawahnya ada sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Ayo, sungainya apa dek? Namanya sungainya? Sungai Cikapundung ya. Sungai Cikapundung ini membelah kota Bandung ya, mengalir dari utara ke selatan. Kemudian kita akan jalan lewat Jalan Braga. Siapa yang pernah jalan ke Braga nih? Adik-adik udah pernah jalan-jalan ke Jalan Braga? Belum. Ada rumah hantu Braga. Waduh. Ya, ini adalah merupakan satu-satunya jalan di kota Bandung tidak diaspal ya, tapi menggunakan batu-batu alam ya. Dulunya tahun 1930-an kawasan ini adalah sebuah kawasan elit, merupakan pertokoan tempat berbelanjanya orang-orang Eropa ya di kawasan ini, sehingga sekarang ini menjadi daya tariknya Jalan Braga ya, bangunan-bangunan zaman Belanda ini menjadikan salah satu daya tariknya Jalan Braga. Ya, ada lihat tuh sebelah kanan ada lukisan-lukisan bagus-bagus ini dipajang tuh lihat ini ya. Ada gambar harimau, ada pemandangan ya. Nah di antara ada ikan hiasnya juga. Nah ini kita lihat tuh di antara lukisan ada pintu-pintu ya. Pintu ini adalah nanti sebentar lagi buka, merupakan toko kue roti jadul di Bandung di Jalan Braga ya. Namanya adalah Sumber Hidangan. Ini kalau tertarik kuliner ini wajib dikunjungi ya. Kemudian selain lukisan-lukisan dipajang di Jalan Braga ini, ada boneka yang diukir dari kayu kemudian dicat ya.
namanya adalah wayang golek. Nah ini sebelah kanan ya, merupakan wayang khasnya orang-orang Sunda Jawa Barat ya, wayang golek. Nah bangunan salah satu bangunan karyanya dari seorang arsitek orang Belanda nih, posisinya sebelah kanan nih. Bangunannya masih kelihatan kokoh ya, masih bagus sekali. Ini adalah merupakan salah satu karyanya dari seorang arsitek orang Belanda ya, maestro ya, banyak menghasilkan karya-karya di Bandung, namanya Wulsu Banker. Selain seorang arsitek, beliau juga adalah seorang dosen ya, dia ngajar di ITB dan merupakan salah seorang dosennya Soekarno ya, ketika kebetulan beliau kuliah pada saat itu ya. Kemudian sebelah kanan ada restoran spesiali makanan-makanan kerajaan Belanda, makanan Eropa ya. Sebelah kanan sampai sekarang masih berdiri ya, dari tahun 1923. Sekarang namanya terkenal Braga Permai. Kemudian di sini kalau pernah melihat kontennya Ridwan Kamil ya, jadi viral nih, sebelah kiri ini ada kedai ice cream namanya Sweet Cantina ya. Jadi Ridwan Kamil membuat konten di TikTok, jalan-jalan, kemudian iseng ngerebut es krim salah satu pengunjungnya. Es krimnya itu beli di situ ya. Sebelah kiri ini ada salah satu cabangnya mie kocok Mang Dadeng ya, di sebelah kiri ini. Sudah banyak yang kita beli. Tuh ada macan sih, macan lari-lari kok. Tapi gak bergerak macannya. Tuh. Kota tua ya. Kemudian di depan ini ada arsitektur yang dibangun pada zaman Belanda ya, merupakan sebuah jembatan kereta api ya, jadi di atasnya lintasan kereta api, sedang di bawahnya adalah jalan raya dan aliran sungai Cikapundung. Ini terkenal dengan sebutannya adalah viaduct. Kemudian di sini di Bandung ada temannya Thomas. Tuh di pojokan sebelah kiri tuh, temannya Thomas itu jadikan monumen di pojokan yang warna hitam. Itu warna hitam. Iya. Dijadikan monumen di depan kantornya kereta api Kota Bandung. Dalam peristiwa kemerdekaan ini ada hubungannya dengan bangunan yang dibangun pada zaman Belanda. Ini di sebelah kiri kita yang sedikit menyorok ke dalam. Bangunan ini disebutnya dalam bahasa Belanda adalah Landrat atau gedung pengadilan. Gedung tersebut istimewa ya, dipertahankan sebagai heritage karena dulu gedung pengadilan ini pernah menyidangkan Insinyur Soekarno dan rekan-rekannya, sehingga judul pembelaan Soekarno yang dibuat oleh penjara Bancai namanya adalah Gedung Indonesia Menggugat. Sebelah kanan ini ada taman. Di tengah-tengah taman tersebut, di tengah-tengahnya itu ada sosok patung seorang tokoh pahlawan wanita dari Jawa Barat ya. Jadikan nama taman tersebut ya, nama Taman Ibu Dewi Sartika. Dulunya disebutnya adalah Peter Park ya, nama seorang Belanda. Kemudian di bagian utaranya ini dulu adalah sebuah kawasan tanah yang dimiliki seorang juragan kopi orang Belanda. Di belakang rumahnya dia membangun sebuah bangunan yang mengkhususkan untuk tempat mengumpulkan kopi-kopi, kemudian diproses, kemudian dikemas, kemudian dikirim ke Batavia hingga sampai ke Belanda. Kita masuk ke Jalan Aceh. Nah di sebelah kiri ini ada bangunan museumnya Kota Bandung ya, terbuka untuk umum dan gratis ya. Jadi kalau mau berkunjung, mau belajar sejarahnya ke Kota Bandung ya. Di sebelah kanan ini adalah Taman Sejarah ya, berada di utara bagian timur Balai Kota Bandung. Ini adalah salah satu peninggalan karyanya Ridwan Kamil. Lihat ya. Kalau senang mau main air, di sini bisa main air ya. Ini khusus buat anak-anak ya, kolam dangkal yang dibikinkan oleh Ridwan Kamil dulu ya. Universitas Katolik Parahyangan. Api ya. Jadi Kota Bandung itu letaknya adalah di sebuah cekungan raksasa, di dasarnya ada dataran tinggi ya.
Nah dulu untuk pertama kali Ini buat rumahnya itu tentara nih. dihuninya itu oleh orang-orang Sunda. Nah orang-orang Sunda dulu, nenek moyang kita ini dulu masih mempercayai kepada para dewa-dewa yang tinggalnya di puncak-puncak gunung berapi yang mengelilingi kota Bandung. Sehingga dataran tinggi itu sampai sekarang nama lainnya itu terkenal dengan sebutannya adalah Parahyangan. Para itu rumah yang itu adalah Jawa ya. Kemudian di kalangan orang-orang Eropa, Bandung yang dikelilingi gunung berapi ini sering disamakan dengan kota Paris. Apa sih samanya kota Paris dengan kota Bandung? Ketika musim panas di Paris, kurang lebih suhunya itu sama dengan kota Bandung. Makanya kalau orang Eropa dulu menjuluki Bandung itu nama lainnya adalah Bandung, Paris, Van Java. Musuhnya di mana? Ya kalau perang. Kalau ada musuhnya. Iya. Jadi Nih, ditembak. Taman Maluku nih. Yang sebelah kiri adalah Taman Maluku, sebuah kawasan hijau yang dibangun di tengah-tengah fasilitasnya militernya Belanda ya. Coba kita belok. Nah ini adalah Jalan Saparua Bandung. Di sebelah kanan ini adalah kompleks tempat olahraga ya. Ini adalah Saparua Park. Jadi tempat olahraga di luar ada lapangan basket, ada lapangan voli, ada track yang buat lari, ada track yang buat roller skate ya. Nah ini kita di depan lewat sedikit Jalan Ambon. Wah, banyak Dari Jalan tentara. Ambon belok lagi ke utara, kita akan lewat Jalan Halmahera. Wah, kita udah sampai ujung timur Indonesia, Halmahera. Itu singanya sangat Nah di sebelah kiri ini adalah merupakan deretan bangunan-bangunan bekas militernya Belanda dulu ya, yang sekarang sudah menjadi kantor-kantornya dari Kodam Siliwangi. Nah dulu di depan jalan yang akan kita lalui itu dalam bahasa Belandanya disebutnya adalah Riostraat atau Jalan Rio. Wah, Sekarang namanya adalah nama seorang tokoh yaitu Jalan R.E. Martadinata. Nah ini sebelum peristiwa krisis ekonomi dan corona di Bandung ini adalah sebuah kawasan ramai sebagai salah satu kawasan wisata berbelanjanya ya. Jadi kawasan ini di kiri kanannya adalah merupakan deretan toko-toko factory outlet ya, kalau beberapa tahun yang lalu ini terkenal di sini. Wisma. Kemudian di persimpangan di depan kita akan belok ke kiri, kita akan mengarah ke utara, kita masuk ke Jalan Banda. Wah, pun sampai Banda juga. ada roket. Wah, Banda Merah. Ada apa? Apa yang besar? Roket besar. Roket. Semua ada. Tadi ada. Semua tadi ada. Ya roket. Wah, Iya, Jalan Banda ini posisinya adalah di bagian selatannya dari komplek Gedung Sate ya. Gedung Sate ini adalah merupakan sebuah ikonnya bangunan heritage yang dibangun pada zaman Belanda ya, menjadi ikonnya ya. Ya, pada tahun 1920 sebenarnya rencananya itu kolonial Hindia Belanda ini ingin memindahkan Batavia ke Bandung. Jadi dipilihlah kawasan Gedung Sate ke utara itu, direncanakan dibangun sebanyak 15 bangunan ya, jadi untuk memindahkan kantor-kantor yang ada di Batavia ke Bandung. Sampai-sampai tenaga-tenaga kerjanya dari Bandung Utara itu dikaryakan ya menjadi sebanyak 2.000 orang ya pekerja-pekerjanya. Dan kemudian diimport dari negara Tiongkok sebanyak 150 orang ahli-ahli pengukir kayu jati maupun batu-batu alam. Sayangnya mega proyek itu tidak tepat waktunya, terjadi krisis ekonomi pada saat itu sehingga mengganggu pembiayaan negeri Belanda ya, pemindahan mega proyek ini, sehingga ditunda dari tahun 1920 selama 4 tahun hanya mampu dapat diselesaikan 2 bangunan saja. Bagian selatan ya,
di depan kita ya Oh posisinya. ini. Ya, ada jalan Silang Maya. Silamaya ada. Nah ini posisinya nih bangunan bagian selatannya deh nih ya. Ini adalah posisi dari gedung sate ya. Dulu Ridwan Kamil berkantor di sini ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sekarang belum ada gubernur yang baru ya. Perhatikan di puncaknya ada penangkal petir. Bentuknya kayak tusuk sate ya, kayak tusuk sate. Bulutan-bulutan kecil itu ada 6 buah melambangkan jumlah pembangunan 6 juta gulden. Sekarang ini adalah merupakan Kita gedung sate lewat depannya sini doang kan? ini adalah merupakan kantornya Provinsi Jawa Barat ya. Di bagian selatan ini ada museumnya juga ya. Kalau tertarik bisa dikunjungi museum tentang gedung sate. Kita nggak bisa ke bagian utaranya karena ada kegiatan menutup jalan di Penegoro ya di depan bagian utaranya dari gedung sate ini ya. Biasanya kita lewat bagian utaranya ya. Makanya banyak kendaraan-kendaraan di sini rapat-rapat sekali ya. Sekarang kita masuk ke kompleks jalan bernama pakai awalan C ya. Ini adalah sudah langsung Silamaya yang tadi belok ke kiri ya, Silamaya. Kemudian yang bagian selatan itu udah diganti Bu, tahu namanya? Dulu kan namanya Cimandiri ya. Sekarang namanya ini adalah nama raja dari kerajaan Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, jadi bagian selatan dari gedung sate itu. Kenapa? Jadi di sini ada Jalan Citarum, ada Ciliwung, ada Cisangkuy, ada Cimandiri, ada Cilaki. Ayo apalagi nih dulu nama-nama makan di kota sini kecil, pun ayo. Makan di sini. Ya, ada Ciamis, ada Cirebon, ada Ciwidey, Ciberem, Cicahem, Cihamplas, Cihideng ya, banyak. Ada macan lagi ya? Ini dulu Ada. Nggak ada. Ada nggak? Lihat kiri lagi tidak ada nggak? Oh nggak ada ini nih. ya jadi Nggak ada. dulu orang-orang dulu ketika akan membuat sebuah perkampungan baru ya, biasanya sumber kehidupan itu yang menjadi patokannya ya, harus ada sumber kehidupan, yaitu keadaannya sungai atau air. Nah air dalam bahasa Sunda itu disebutnya cai ya. Jadi banyak nama-nama tempat itu ada hubungannya dengan nama-nama sungai ya di daerah Bandung, daerah Jawa Barat ya. Kayaknya depan situ deh Bang, bukan ini ya? Belakangan ini adalah kompleks dari Masjid Istiqomah yang bergerak di bidang pendidikan juga ya, dari TK hingga SMA. Merupakan sekolah Islam yang populer di Bandung. Apa? Apa? Nih BS ini mau ngambil sini. Siapa yang suka nonton film hantu? Di Bandung ada urban legend yang diangkat menjadi judul film-film horor ya. Ada Rumah Kentang, ada Rumah Gurita ya. Pernah dengar nggak tentang Rumah Jagal Bandung? Ada tahu Rumah Jagal Bandung? Tahu Jagal? Jagal itu tukang potong. Tukang potongnya ini pelakunya adalah seorang kakek-kakek hidupnya sendirian di rumahnya itu. Hampir tiap penjagal sampai warna darah menjadi warna favorit. Rumahnya dicat warna merah. Si kakek-kakek ini sombong, di depan rumah yang cat warna merah itu dipasang fotonya gede-gede ini. Sudah kanan tuh berarti. Rumah Jagal Bandung. Jagal Hayam. Nah ini Jalan Lombok nih, ada kuliner sebelah sini. Ada Itu gudeg bisa Banda. buat jadi jokes. Di sebelah kanan ini ya. Gudeg Banda ini Bang Neo. awalnya jualan pakai roda di Jalan Banda sampai menjadi brandnya. Sebelah kiri nih banyak nih pagi-pagi. Ini kopinya nih ya yang mereka cari ini. Di sebelah kiri ini di luarnya ya, di halamannya
ada kopi sinar pagi. Ini kalau pagi-pagi banyak yang nyari-nyari kopi ke sini ya. Nah, ini ada Jalan Lombok ya. Jadi Jalan Lombok ini merupakan kawasan kuliner juga ya. Ada kuliner, kawasan kafe-kafe, ada restoran, kemudian juga ada restorannya, bagian dari hotel ya. Nah, di depan di sebelah kiri ini ada kuliner. Kulinernya ini adalah babi baso. Tapi si babi baso ini dihidangkannya dengan kuahnya lebih kental, Bu. Dikasih sayuran kangkung, Beli rumah segini. dikasih perasan jeruk, dikasih dorok. Ini kalau digini-gini enak banget. Buat English project. Nah, ini ya sebelah kiri nih, yang warna kuning ya. Ini adalah bakmi Lombok ya, bakmi dan lomi. Jadi lomi itu kuahnya lebih kental ya, sama dikasih sayuran kangkung. Ini semua bangunannya kayak bangunan sejarah semua ya? Lihat deh, itu yang warna-warna putih itu yang di jalan, di tengah jalan apa namanya? Buat nyebrang tuh? Zebra cross. Kalau buat jalan kaki di pinggir jalan namanya apa? Trotoar ya. Jadi kenapa kita berhenti? Lampunya warnanya merah ya. Merah artinya berhenti. Kalau berjalan warna hijau ya. Tapi masih merah. Ya, ini adalah kawasan Bandung Utara, yang mana ini adalah sebuah kawasan tempat tinggalnya orang-orang Eropa dulu. Beberapa tahun kawasan ini terkenal masih termasuk kawasan sepi banget. Ya, rumah-rumah orang Eropa ini di depan ada sebuah rumah yang pernah ditinggalkan oleh penghuninya lama sekali, sehingga rumah ini seolah rumah yang dikelilingi oleh hutan kecil ya. Jadi di halaman rumahnya itu pohon-pohonnya, tanamannya itu tumbuhnya liar ya. Kemudian rumahnya gelap, kawasannya sepi, sampai rumah ini terkenal dengan sebutannya adalah rumah kentang. Kemudian diangkat menjadi film horor ya, judulnya Rumah Kentang Begini. Kawasan ini menjadi ramai ya, sekarang ini menjadi tempat lokasi kuliner-kuliner dari Bandung Utara ini. Dan sekarang berubah namanya menjadi sebuah restoran dan namanya dipertahankan ya, Rumah Kentang 1908. Ini adalah persimpangan antara Jalan Banda dengan Jalan Aceh. Lihat sebelah kiri deh, ini lebih dipajang, ada kendaraan perang ya. Ini ada tank wajahnya. Tuh tank. Ini bangunan adalah karyanya dari Wolsemaker. Tuh lihat ada tulisan bahasa Belanda ya, Yarbird ya. Dulunya merupakan bagian tempat pameran yang sering diadakan 1 tahun sekali di Bandung. Oh iya, ini Jadi di sini nih ada satu lagi deh, nanti ada laras panjangnya nih. tuh sih, wah. Apa. Tembakannya telat ya. Untung aja udah lewat, kalau nggak ketembak tuh ya. Tadi kita lewat dulu. Nah, itu mah. Dari Jalan Aceh di depan kita akan berbelok ke kiri ke arah selatan. Kita akan ke Kalimantan. Wah. Kita keliling Indonesia gitu. Iya, ini kita kawasan nama pulau-pulau ya. Yang mana nama pulau itu adalah bekas bangunan-bangunan militernya Belanda ya. Kalau pernah jalan-jalan ke Semarang, di kota Semarang di tengah-tengahnya ada bangunan besar Belanda ya, yang terkenal dengan sebutan 1000 pintu. Bahasa daerahnya apa? Bahasa Jawanya? Lawang Sewu. Orang Sunda nggak mau kalah, di sebelah kiri juga kita punya. Tapi orang-orang Sunda nyebutnya Gedung 1000 Candela. Iya, kalian suka nyebutkan aslinya ya, Departemen for Orlo, departemennya peperangan Belanda. Belok ke kanan, di sebelah kiri tuh liatin bangunan itu tuh. Lantai 2, di jendela tengah-tengah yang menghadap ke utara, disitulah cerita penampakan noni Belanda namanya Nona Nancy. Ya, kalau malam suka lewat-lewat situ, nongol di jendela yang terbuka. Dan dijadikan judul filmnya adalah Bangku Kosong. Sebelah kanan ada pesawat tempur nih, sumbangannya dari TNI AU. Ya, buat Taman Lalu Lintas Bandung. Oh iya, Makassar. Kita berada di Sumatera.
Nah di Sumatera di depan di sebelah kiri ada tempat sekolahnya Raffi Ahmad waktu SMP nih. Di depan sebelah kiri ya SMP Negeri 2 Bandung. Tempat sekolahnya Raffi Ahmad di Bandung dulu ya. Kemudian juga Ridwan Kamil juga pernah sekolahnya di sini ya. Dulu saya SMP sini. Ya, jadi ada dua Di sini sekolahan. dulu saya. Ini sekolah dulu sekolah Belanda, kemudian dijadikan dua sekolahan negeri pertama di tengah-tengah kota Bandung ini. Asik Dan banget. ini dulu itu Sekolahnya populer elitis. ya, dan banyak alumni-alumninya sukses menjadi pejabat, menjadi artis, menjadi penyanyi maupun juga pemusik-pemusik dari Bandung ya. Dan di depan adalah Jalan Jawa. Kemudian kita akan terus lurus ke selatan. Kita akan melewati lintasan kereta api. Tuh. Nah, si lintasan kereta api ini posisinya pas sekali di tengah-tengah kota Bandung, membentang dari barat ke timur. Pada peristiwa Bandung Lautan Api, si lintasan kereta api yang membelah kota Bandung ini dijadikan sebagai garis borderline ya, jadi garis pembatas memisahkan dua kubu. Nah, di utara inilah dikuasai oleh Belanda dan Inggris, sedangkan di selatannya itu oleh tentara rakyat yang bergabung dengan para pemuda-pemuda lokal. Nah, ketika Belanda dan Inggris berultimatum bahwa kota Bandung ini harus dikosongkan, sehingga mau tidak mau yang tinggal di Bandung pada malam hari harus meninggalkan rumahnya masing-masing mengungsi. Nah, kesepakatan bersama tentara rakyat, para pemuda, masyarakat Bandung siap mengosongkan Bandung, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sebelum kita tinggalkan kota Bandung, Bandung harus dibumi hanguskan, harus dibakar. Sehingga peristiwa tersebut pada malam hari saking banyaknya titik-titik api kebakaran, Bandung memerah bagaikan lautan api yang menggelora. Peristiwa tersebut ditangkap oleh seorang pemuda, direkam, kemudian dituangkan menjadi sebuah lagu perjuangan terkenal hingga saat ini. Ayo, apa nama lagunya? Halo Halo Bandung. Adik-adik, tahu nggak lagu Halo Halo Bandung? Ayo kita sama-sama kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Wah, semuanya mau nyanyi, hebatnya bisa nyanyi ya. Karena penyanyi semua dapat hadiah. Mau hadiahnya? Ada mau nyanyi? Tadi ada nyanyi kan? Mau hadiahnya? Mau nggak? Hadiahnya boleh pulang duluan. Kita masuk Jalan Tamblong. Kalau suka dengan es krim, boleh mencoba es krim di sini nih. Sebelah kanan ada Cafe Rasa. Cafe Rasa ini dia spesialis membuat es krim buatan sendiri ya. Terkenal dari dulu sampai sekarang ya. Jadi kalau pengen nyobain silakan ya di Cafe Rasa. Ini namanya Jalan Tamblong. Di depan adalah persimpangan Jalan Naripan. Ya, di depan ada bangunan besar ya sebelah kanan. Ini adalah merupakan bagian dari belakangnya dari Hotel Preanger. Preanger itu diambil dari kata bahasa Belanda yang artinya orang-orang Priangan. Dan bagian belakang ini khusus, ini adalah spesialis, merupakan salah satu karyanya dari Insinyur Soekarno. Kemudian kita akan belok ke kanan. Kita akan melewati kembali Jalan Asia Afrika. Ini dia lihat sebelah kiri di trotoarnya, batu-batu belotnya itu ada ukiran nama-nama negara ya, dari tinta emasnya tuh ya. Kemudian ada bendera-benderanya.
Madagascar. Nah ini sebelah kanan lihatin, ini ada 0 kilometernya Tunisia. Bandung nih. Ada Stonewall, ya, ada Stonewallnya. Ini lagi direnovasi ya, dicat ya. Karena tanggal nanti Sabtu Minggu itu tanggal 6, tanggal 7 ini adalah area dari Festival Asia Afrika ya. Jadi kalau siapa tahu nanti kita datang lagi ke sini. Kemudian sebelah kiri ada Hotel Savoy Holman. Kemudian sebelah kanan ada Museum Konferensi Asia Afrika. Kemudian ada gedung yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, namanya Gedung Merdeka, tempat diadakannya Konferensi Asia Afrika di sebelah kanan nih. Ini biasanya nanti sore nih banyak penampakan nih, banyak pocong-pocong di sini biasanya nih. Sore menjelang malam ya di sebelah kanan kita ini. Kita sore ke sini. Itu mah di Jogja. Kita kemarin parkir di sini. Kok ada ini kayu dipotong. Oh depan. Oh lagi potongin pohon-pohonnya. Ini di kanan nih. Akhirnya kita kembali lagi ke alun-alun Bandung. Nah ini bagian utaranya kita lihat ini dia. Halte bis kota terpanjang di kota Bandung ya, tiang-tiangnya ada tulisan alun-alun Bandung. Kemudian sebelah baratnya itu ada menara, 2 menara di bagian utara dan bagian selatan ya, dari Masjid Raya Bandung. Ini biasanya kalau liburan itu dibuka untuk umum ya, jadi bisa lihat ke atas pakai lift, melihat sekelilingnya alun-alun Bandung. Nah, tadi kita lewat sini. Ya, di persimpangan di depan kita akan belok ke kiri, kita akan mengarah melewati Jalan Otista. Ayo adik-adik, apa kepanjangan Otista? Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata ya. Nah di Bandung kayak panas-panas gini, enaknya meminum minuman yang adem-adem yang terbuat dari jeli warna hijau, dikasih es batu, dikasih gula aren cair, dikasih santan, dikasih potongan nangka-nangka warna kuning yang rasanya manis. Namanya adalah cendol ya. Di Bandung terkenal itu ada cendol Elizabeth. Kenapa disebut cendol Elizabeth? Pertama kali jualan di Jalan Oto Iskandar Dinata ini, bagian selatan sebelah kanan ada toko tas besar. Namanya Toko Tas Elizabeth, yang akhirnya menjadi brand cendol tersebut sampai dia punya rumah produksinya sendiri ya di Jalan Hoteng sekarang ini. Mobil mas ini toko mas. Sekarang kita berada di Jalan Kepatihan. Kepatihan. Apa ini? Ini mall ya? Apa ini? Kemudian di ujung Jalan Kepatihan ini kita akan belok ke kiri, kita akan melewati sedikit Jalan Ibu Dewi Sartika. Kemudian kita kembali lagi ke alun-alun Bandung, Jalan-Jalan Kaum. Ya, Jalan Kaum itu adalah nama lain dari Bupati Wirantakusuma sebagai Bapak Pendiri Kota Bandung. Di seberangnya tempat kita berdiri itu ada bangunan tua besar yang mana dulunya adalah rumah dinasnya dari
Bupati Wiratakusuma dan sekarang dijadikan sebagai rumah dinasnya Wali Kota Bandung, namanya Pendopo ya. Pendopo. Oh, Jadi nama lain dari bupati itu adalah dalem ya, kalau kaum itu adalah masjid. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berakhir ya berjalan-jalan dengan Bandung ini. Mudah-mudahan yang informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Semoga orang-orang yang dari luar kota Bandung ya diberi kelancaran berwisata di Bandung sampai kembali ke rumah masing-masing dalam kesehatan walafiat ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau cari makanan, minuman, jajanan di bawah ini ya, ada area parkir, ada jualan makanan-makanan, jadi ada kuliner-kuliner ya. Ada mie kocok, ada batagor ya di bawah. Di bawah sini. Itu ada jalannya gitu. Wah.